Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Supomo. Pembukaan untuk merumuskan dasar negara. Sidang Sayoga. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan untuk saat ini diantaranya kebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sekian dan terima kasih. Sidang hari ini saya cukupkan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. Baik, 5 dasar negara yang akan saya ajukan. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terima kasih. Ya, sidang hari ini dicukupkan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Yang saya akan ajukan sebagai 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Ya, sidang hari ini dicukupkan. Hingga akhirnya sidang ditunda hingga bulan Juli 1945. Terbentuk Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmed Subarjo, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Hakar Muzakar, Washid Hasim, Haji Agus Salim, dan Djoko Sujoso yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Hingga akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 14 Agustus, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Charles Saleh, Sultan Syahir, Sukarni, Singgih Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya mempunyai sebuah berita yang cukup baik untuk kita semua, yaitu Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia untuk saat ini. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tua berbicara kekuasaan kekosongan itu apa? Maksud saya itu Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita untuk saat ini, karena sudah menyerah kepada pihak sekutu. Sedangkan pihak sekutu juga belum menguasai Indonesia secara sepenuhnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju denganmu, Tuan. Karena waktu itu adalah waktu tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, setuju. Tenang semuanya, semuanya. Saya mohon Anda duduk kembali semuanya ya. Setuju. Oke. Bila kalian semua sudah setuju, maka besok kita akan datang ke kediaman Soekarno dan kita bicarakan dengan Soekarno keinginan kita semua. Setuju. Bila semuanya sudah setuju, maka kita akhiri rapat hari ini. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan pemuda itu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Kasmannya ada? Karena kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Masnya ada di dalam. Memangnya ada apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada yang harus kami bicarakan dengan Bapak. Oh, kalau gitu, ayo silahkan masuk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda katanya ingin berbicara penting. Silahkan duduk. Kalau begitu, saya panggil dulu ke belakang karena banyak kerjaan yang mau saya kerjakan dulu ya. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang mau dibicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalian tidak memikirkan bahaya apa kalau kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi tentara Jepang masih berada di Indonesia. Bisa hancur rencana kita. Yang jelas kami inginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran Jepang menyerahnya kepada sekutu, itu saja masih diragukan. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Oke, kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin kita bereskan saja pembicaraan sore ini. Dan juga mohon maaf setelah mengganggu waktu istirahat Anda, Bu. Baik, tidak apa-apa, silakan. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Salam. Maaf mengganggu waktunya lagi. Ada yang mau dibicarakan lagi dengan Bapak. Oh, Kang Masnya ada di dalam. Kebetulan juga ada tokoh-tokoh tua di dalam. Mari silakan masuk. Maaf, Bung. Lagi-lagi mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Jadi begini, Bung. Anda sendiri sudah tahukah bahwa kami ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya tahu kalian menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Saya juga menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan Jepang akan mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Saya tahu bahwa PPKI itu dibuat oleh Jepang, tapi itu jalan satu-satunya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala hubungan dengan Jepang, begitu kan? Ya, memang benar begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya, karena kita harus mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya, agar tidak terjadi banyak masalah saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Tidak ada tapi. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Silakan duduk. Ada apa ini? Para pemuda dan para tokoh Bung berkumpul di sini. Tidak ada apa-apa. Saya senang Bung Hatta datang kemari. Kami sedang membicarakan tentang keinginan para pemuda ini. Memang apa para keinginan para pemuda ini? Yang saya dengar, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, memang itu yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak menyetujuinya.
karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita renungkan terlebih dahulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan pemuda ini duduk di belakang Serambi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak. Kalau memang benar, seharusnya kita dahulu yang lebih tahu. Jadi, maksudmu kita tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemuda? Benar, yang saya takutkan adanya pertumpahan darah di sini. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga. Ya sudah. Bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Karno untuk tidak menyetujui para keinginan pemuda kita sampaikan kepada pemuda kecil? Ya sudah. Mari kita hampiri para pemuda itu. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak menginginkan proklamasi kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya akan mengizinkannya untuk mencari tokoh lain. Baiklah, kalau pendirian Anda tetap seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang pasti kami akan tetap berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Kalau begitu, begini saja. Saya mengusulkan agar Bung Karno dan juga Muhammad Hatta kita asingkan saja ke Jakarta, supaya mereka tidak mudah mengaruh oleh Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi yang masih saya bingungkan adalah kemana kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu? Kemana ya? Gimana kalau kita serahkan aja tugasnya kepada Singi dan Yatip? Mereka kan anggota beta. Jadi, baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Stenkov dekat Karawang? Karena sana salah satu tempat pemusatan tentara dan keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami semua menyetujuinya. Latif, Indraningrat, dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya malam-malam kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tetapi ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan dengan Bung Karno. Maaf sekali lagi Bu. Bapak ada di dalam bersama Bung Hatta, saya panggilkan dulu. Terima kasih Ibu. Ada apa? Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok. Di Karawang, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sanalah Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Karena tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bu, lebih baik setuju dengan usulan kami ini. Maaf, tetapi saya tidak bisa proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau tidak akan kuhabisi kau. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tahu itu, tapi tidak begitu jalannya. Mungkin Bung menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia
karena memiliki alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kalian. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita selesaikan dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Khairul Saleh, lebih baik jangan kemenahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Emangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif jikalau kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Emangnya tidak arif kenapa? Kita juga udah mau membujuk mereka, tapi tetap saja mereka tidak mau. Saya yakin, jikalau kita membicarakannya baik, keinginan kalian pasti akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada kedua tokoh nasionalis itu. Yang Bung katakan dapat dipegang, yang saya inginkan hanyalah kemerdekaan dilaksanakan esok hari. Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu untuk menyetujui usul kalian. Oke, kalau begitu, baiklah. Kita ke Karawang saja sekarang untuk menyebut Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Handles, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Handles, kemudian Sayuti Melik menghampiri para pelayan hotel. Selamat datang, Tuan. Maaf, Mbak, apakah masih ada kamar hotel yang kosong di sini? Maaf, Tuan, saat ini semua kamar hotel sudah penuh. Oh, begitu. Terima kasih. Kamarnya sudah penuh. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ialah teman karib saya, dan dia juga mendukung kemerdekaan kita. Kalau tidak salah, dia adalah salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Kamarnya pasti terjamin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Sayuti Melik, karena keamanannya terjamin. Baiklah, kalau begitu, kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda sekarang. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Wajib lapor itu. Mas Are, apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksana Maeda? Baiklah, Tuan, silahkan masuk. Tuan ada di dalam. Masuk. Aduh. Silahkan dulu. Mas. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah berita itu benar tentang Jepang menyerah terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita dari salah satu radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Dan kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti tuan menyetujuinya. Begini ya, kalau Maeda mengizinkan, apakah kami boleh meminjam rumah Anda? Boleh. Memang untuk apa? Kami telah sepakat. Jadi apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, apa yang harus kita siapkan? Nanya, kita akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya sekarang. Kita tidak punya waktu lagi. Rasanya terlalu banyak kalau membuat naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya? Benar. Memang sebaiknya kalianlah yang mengerjakan teks proklamasi tersebut. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu di sini.
Ayo Soekarno, Bung Hatta, dan Soebarjo. Baiklah, biar saya yang mencatatnya. Untuk pembukaannya, apa kata yang bagus ya? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia. Itu kan bagian dari pembukaan. Bagaimana kalau dengan isinya? Saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus semua. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, aslinya selesai juga. Bagaimana kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Kita hampiri para pemuda. Siap, Bu. Akhirnya mereka merunyingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah ada yang bisa merubah naskah proklamasi ini? Saya bisa, Bung. Sudah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangani bersama? Saya tidak setuju, Bung. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia, Bung. Ya, saya setuju. Agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Ya, kami itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Mau dibacakan di mana? Sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi dulu. Di mana? Di lapangan Ikada, Bu. Saya menolak. Kenapa Anda menolak, Bu? Karena kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikada, maka akan ada bentrokan dengan tentara Jepang. Saya setuju. Mungkin dengan ini tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Bagaimana kalau kita membacakan naskah teks proklamasi di rumah saya? Ya, naskah sudah selesai disusun. Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing lalu beristirahat. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya, terima kasih atas izin dari Tuan. Tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kita pamit dulu. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasional itu di kamar Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada
para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus tahun 1905. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Suhud dan Natif kemudian mengibarkan bendera merah putih. Siap. Rep. Jalan. Di tempat. Rep. Langkah. Tegak baju. Jalan. Awan. Kanan. Jalan. Henti. Rep. Maju. Jalan. Di. Rep. Tuh. Langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Rep. Jalan. Untuk bendera merah putih. Hormat. Hak. Yang saya akan ajukan. Bagus. Kami semua. Saya akan pergi. Para pemuda terus Mengoyok. Saya tahu itu. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang mendandan. Anjay, Soekarno. Anjay. Proklamasikan Q bener gak? Atas nama bangsa Indonesia. Kata dalam Lebih baik kita cek dulu cek dulu. Kumaha eta teu bisa